Saya mau tanya satu kalimat ini atau satu kata ini. Kalau saudara mendengar ada orang ngomong, wih, orang itu kesetanan, itu artinya apa? Wih, dia itu kesetanan. Cepat, yang di rumah sudah bisa jawab. Nanti operator saya akan kasihkan bacakan. Ayo komen ya cepat. Kalau mendengar orang, wih, orang itu kesetanan, wih, tetangga gue ini kesetanan. Bahkan ada yang mertua aku juga kesetanan. Itu artinya apa? Lagi marah-marah. Bukan, kayak setan. Kok susah benar? Betul tidak? Kalau ada orang ngomong tentang seseorang, wih, dia kesetanan loh. Bukan lagi marah-marah. Yesus juga marah loh. Masih ingat? Ya. Ayo, kalau berani ngomong Yesus kesetanan, ayo. Jadi kalau kita mendengar orang berkata dia kesetanan, itu kesetanan, bahkan kalau ada di antara orang pernah ngomong kamu kesetanan, itu Tuhan. Berarti kita gitu loh. Jadi artinya kita kayak setan. Kita boleh sambil tertawa saudara, tapi ini tadi waktu sambil hujan waktu saya gak terlambat juga, tiba-tiba ada orang yang lapor ke saya, tolong, ini di Kalimantan Selatan, anak tetangga saya bilang begini. Nah ini saya sering berbagi ya pengalaman. Kalau ada anak-anak itu berarti di bawah 10 tahun gitu ya, tiba-tiba ngomong kepada papanya, tunggu aku besar. Itu kira-kira anak ini sedang apa? Dendam. Tunggu aku besar. Nah saudara saya ini yang di Kalimantan Selatan pernah dengar khotbah saya. Nah tadi ini dia bilang, oke, tolong, ini anak tetangga saya persis ngomong seperti kamu bilang, tunggu kalau saya besar. Saya bilang pasti bapaknya melukai mamanya atau melukai dia. Saudara, ayo kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kalau ada kata kesetanan, harusnya ada kata ketuhanan enggak? Ada. Lo ngerti ya? Lo betul tidak? Betul. Tapi mengapa dalam hidup kita hampir kita nggak pernah dengar ada orang lu ketuhanan lu? Kenapa lebih banyak kita dengar orang kesetanan? Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dengar ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang gak pernah minta dibuatkan rumah-rumahan atau rumah beneran. Hampir semua agama di dunia pasti Tuhannya punya rumah-rumah. Apalagi kita keturunan Tionghoa. Masih ingat mak cokongco kita dulu? Kalau nggak digantung di dinding, ya ditaruh di bawah. Betul nggak rumah-rumahnya itu? Bisa di depan pintu atau di dalam rumah. Bahkan ada yang bilang dewanya dapur. Orang Tionghoa loh ya, masih nggak tahu. Bahkan ada Tuhan yang rumahnya jauh di sana, sampai umatnya harus pergi mahal-mahal bayar ke sana. Yang nggak tahu, nggak usah tahu itu apa. Yang tahu puji Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Jauh Tuhannya harus ke sana. Bayar berapa puluh juta rupiah. Satu-satunya agama yang Tuhannya nggak pernah minta untuk dibuatkan rumah atau rumah-rumah, itu cuma Tuhan Yesus. Karena dia berkata, tidak tahukah kamu, teruskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini rumahnya. Ini kalau saya lihat wajah saudara masih banyak yang bingung, nggak apa-apa, saya maklum. Karena usia kita, ya, oh dia udah tenang. Gini, ada kalimat kesetanan, ada kalimat harusnya ketuhanan, gitu ya. Siapa pernah
pernah dengar, wih rumah itu ada setannya. Berarti ada yang tinggal di situ. Nah, saya ajari ya, ini pengalaman saya berpuluh-puluh tahun. Kalau di suatu tempat saya buka pelayanan dan perlu cari rumah, saya selalu pesan pada saudara kota itu, tolong carikan rumah yang ada setannya. Itu pasti murah. Loh, kok gak percaya? Pernah punya pengalaman juga di Indonesia. Rumah ada setannya itu pasti murah. Makin banyak setannya, makin murah. Dan itu sudah saya praktekkan. Karena yang punya rumah pun bingung. Dipanggilin ini, dipanggilin itu, setannya nggak keluar-keluar. So dipotongin, sapi potongin apa, tetap tambah banyak. Nah itu murah, cari aja. Nah saya ngomong, jadi kalau rumah ada setannya artinya bukan murah. Dan itu, ayo. Jadi kalau rumah ada setannya, ya ada penghuninya gitu loh. Oke? Nah, sekarang kalau Tuhan ada di rumahnya, siapa rumahnya? Berarti siapa penghuni rumah? Tuhan, pastikan dong. Hebat tuh. Sudah Bapak setelah 15 tahun yang lalu ya, kalau dengar Bapak mesti jawab ini. Jadi kalau kita melihat rumah ada setannya, artinya ada penghuninya yang tinggal. Siapa penghuninya? Setan. Kalau tubuh kita, hidup kita rumah Tuhan, bukan rumah setan atau rumah hantu, berarti siapa penghuninya? Tuhan. Maka kalau kita jadi rumah Tuhan, harusnya kita disebut kesetanan atau ketuhanan. Betul? Faktanya. Setannya kok ini. Faktanya. Nah itu, ini yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Coba baca dulu Yesaya 66 ayat 1. Yesaya 66 ayat 1. Woi, firman ini luar biasa. Maka itu rumah macam apa yang kita mau dirikan buat Tuhan? Beginilah firman Yahweh. Langit adalah tahta. Tahta itu apa? Kursi itu sudah benar. Yang dipikir aja. Tuhan segede apa itu? Langit loh. Oke? Dan bumi adalah tumpuan kakiku. Nah, bagi yang susah memahami kalimat ini, ingat, semua raja, termasuk para sultan di Jawa, raja di Indonesia, kalau lagi di atas tahta, kakinya harus ada diklik, tahu diklik? Kursi pendek kecil ya, untuk berbicara. Nah, bumi itu tempat kakinya Tuhan kita. Lagi serbayang, wih kakinya segede apa? Oke ya, terus dia ngomong, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Betul? Mau dibangunkan rumah ratusan juta dolar Australia yang megah. Tuhan mau tinggal di rumah itu? Tidak. Terus dia ngomong lagi, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku, tempat aku istirahat? Enggak ada. Amin, mengerti sekarang? Jadi Tuhan milih diam di mana, tinggal di mana? Di hidup manusia ini. Maka itu kalau firman ini terjadi di hidup kita, maka orang nggak bisa berkata kamu kesetanan, tapi kamu ketuhanan tadi itu. Harusnya kalimat ini kita masyarakatkan ya. Kalau orang berkata kesetanan, ayo kita ganti ketuhanan gitu. Keren ya, yang ikuti di rumah juga, ayo. Nah, saya punya teori dari Roh Kudus untuk mengetahui kita ini, khususnya papa ya, di rumah bagi anak-anak kita ini disayang, dirindukan, dikangenin atau tidak, ada cara yang paling gampang. Sering gak kita punya teman datang ke rumah, main ke rumah? Ada ya? Kami jangan sampai, enggak ada. Mau sepi bener kalau gitu, gak punya teman.
Nah, di antara teman-teman kita itu ada yang cukup dekat dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu bilang, "Ma, tante itu kok jalan nggak datang ya? Tante yang mana? Suka bawa gado-gado itu." Oh, jadi anak itu nunggu gado-gadonya. Oke, pokoknya begitu. "Pak, Om itu kok nggak main lagi ke rumah ya?" Nah, kepada teman-teman kita yang bisa akrab dengan anak-anak kita, sesekali kita harus tanya, tolong, kalau aku lagi nggak ada, kamu ketemu anak-anakku, aku ingin tahu, coba tanya gini. Om tanya ya, tante tanya, bagi kalian tuh lebih senang papa ada di rumah atau papa nggak ada di rumah? Saya tanya lagi sebelum dijawab. Anak-anak bakal jujur. Betul? Yakin? Kalau dia jujur kita nggak marah? Saya tanya balik. Kalau anak-anak jujur, yakin kita nggak marah? Tahu-tahu anak itu ngomong kepada teman kita, "Aduh Om, kami itu rasa aman kalau papa nggak pulang." Berarti papanya ini apa? Kesetanan. Terima kasih Pak Gembala yang jawab. Ya betul nggak, saudara? Itu yang saya alami di banyak keluarga teman-teman saya. Anak-anak itu jujur. Nah, saya minta kalau sampai anak-anak kita cerita itu kepada teman kita, harus bertobat. Setuju? Jangan mukul anak-anak itu. Ini penting sekali. Pengalaman ini saya dapat waktu tahun 80-an saya jadi gembala di sebuah gereja di Surabaya. Kalau Surabaya tahu sulung sekolah nomor 8. Hampir 14 tahun saya jadi gembala di gereja itu. Nah, awal-awal saya mengembalakan, ada yang aneh di jemaat ini. Tapi saya nggak pernah ketemu anehnya itu apa. Nah, satu-satunya cara supaya saya tahu jujurnya jemaat, harus malam ini di keluarga A nginep, besok keluarga B, lusa keluarga C. Tapi nggak lucu loh gembala yang nginep di rumah jemaat terus keliling gitu. Lucu nggak? Terus saya tanya, lucu nggak? Lucu. Aneh. Nggak lucu. Tapi gimana caranya? Woi, Roh Kudus bisa hikmatkan ya. Mulai besok kamu dekati semua anak jemaat. Untuk apa? Ajari gini. Mulai besok ya, kamu jadi mata-matanya Om di rumah. Ketawa semua. Apa itu Om? Roh Kudus beri saya 3 pertanyaan. Ya. 1. Tolong kamu catat. Papa mamamu itu seminggu berapa kali bertengkar? Saya tanya lagi, anak-anak jujur ya? Kalau cepat jawab pasti tanya. Jujur, anak jujur. Jujur. Nah, Pak Kembali itu berpakai cara ini untuk anak-anak. Serius. Yang kedua, tolong catat dalam sebulan atau 2 bulan, papa mama itu berapa kali makan bersama? Ayo. Suami istri yang lagi berdedek hatinya, Pak suami yang berdedek, yang lagi jengkel, lagi bongkok dengan pasangannya. Ayo jujur, bisa nggak makan bareng? Kalau makan bareng, lihat muka jeneb. Mau makan bareng. Nah itu penting. Woi, anak-anaknya nyatet sekarang. Yang ketiga, tolong catat dalam sebulan atau lebih, papa mama itu berapa kali mengerjakan apa bareng-bareng. Saudara jujur loh, papa mama yang harmonis, papa mama yang akrab, itu akan kelihatan di hidup sehari-harinya. Nyuci piring maunya bareng, makan maunya bareng. Kalau habis yang bareng, nanti boleh. Apa maunya bareng? Betul nggak? Terus saya tanya kok. Harmonis, betul? Masak bareng, apa-apa semua. Nanti kalau bersihin kebun bareng. Apa? Baru kawin katanya. Oh, baru kawin ya nggak boleh itu lah yang bertobat itu. Bertengkar juga bareng, jangan.
Saudara, akhirnya saya bisa tahu keluarga-keluarga mana yang harmonis di rumah. Karena kalau di gereja, dan tersinggungnya suami istri duduk bersama, zaman itu belum ada HP. Ya, di Alkitab dibawa bukunya. Kadang saya lihat saya khotbah, ada istri yang kelihatan manja, saudara di bawah suaminya berbaca baru manis sekali. Ternyata itu cuma sandiwara waktu di gereja. Waktu saya lihat laporan anak-anak, aduh, suatu hari ada yang ketahuan bapaknya. Hah? Kamu suka cerita ke Om Gembala tentang ini? Ayo, kalau saudara anak-anak, lapor gak anak itu ke Gembala? Lapor. Om ketahuan Om. Kenapa? Saya dimarahin. Saya datangi bapak. Awas kamu yang marahi anakmu. Nah itu loh, Pak Gembala itu Gembala ternyata itu cara yang paling bagus. Bisa mengetahui bagaimana suasana di rumah. Saya mau katakan begini ya Pak Gembala. Kebahagiaan anak-anak bukan karena kita bisa belikan komputer yang mahal, handphone yang mahal, alat-alat yang mahal, betul tidak? Kebahagiaan anak-anak kalau mereka sering lihat kita makan bersama. Kalau mereka melihat kita kalau kerjakan apa-apa bersama. Itu kebahagiaan anak-anak. Tapi Roh Kudus luar biasa. Tuhan berikan tanya lagi, tapi gini, kalau ada yang lapor ke kamu, ternyata jawab, oh sering kok Om, papa mama makan bersama, saya nggak boleh puas dulu. Loh kenapa? Begini, tanya mereka kalau mereka sering lihat papa mama makan bersama dengan pertanyaan, kamu sering dengar suara apa waktu papa mama makan berdua? Belum ya? Kok saya tertawa dulu? Kalau suami istri makan bersama nggak ada suara, sunyi senyap malam kudus. Berarti harmonis tidak? Tidak. Nah itu, oh baru tahu saya nggak boleh mas. Ayo jawab jujur. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama tak dengar suara apa? Ada suara Om. Sendok ketemu piring. Harmonis? No, pintar semua. Anak-anak bahagia loh saudara. Kalau lihat papa mama, ya kok setiap hari gak lucu. Makan bersama tuh suap-suapan gitu. Anak-anak demi mesranya papa mama serius. Kok setiap hari gak lucu kok setiap hari. Pernah satu kali ini ilustrasi saja ya. Berkunjung ke rumah seseorang. Pas masuk di ruang tamu ada seorang istri lagi nyuapin suaminya. Aduh, rasanya kok indah sekali. Terus ditanya, Bu, sejak kapan Ibu nyuapin Bapak? Sambil judes sejak stroke. Oh Tuhan. Jadi ya, jangan begitu ya. Ngerti gak ini? Contoh yang ada dalam hidup. Yang saya lho Pak. Loh ya bukan gajinya. Aku gak ngomong sih kok. Ini teman lama dari Kupang, saya di Surabaya dulu. Jadi saudara, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan anak-anak. Amin. Mereka gak ingin barang-barang mahal. Mereka ingin kita ini harmonis, bahagia, rukun. Jangan ngomong, bagaimana rukun? Maunya begini terus, ya maunya begitu terus. Capek aku. Kalau saya dengar suara begitu, saya cuma tanya, yang milih siapa? Itu artinya apa? Apa artinya? Ini loh fakta hidup. Ya sudah, terima apa adanya. Betul? Toh sudah berjalan. Saya mau buktikan fakta ini. Enggak cocoknya sebuah pernikahan lalu cerai, cari yang cocok.
Bisa ketemu yang cocok? Nggak bisa. Alkitab itu menulis, mengajarkan. Kalau ada yang ngotot ingin menikah ketemu yang cocok, Tuhan berfirman, menikahlah dengan mayat. Itu baru cocok. Kenapa? Mayat nggak bisa tersinggung. Mayat nggak butuh duit. Maka itu nggak ada masalah. Tapi nggak lucu loh menikah dengan mayat. Nah, lalu bagaimana kalau keluarga seperti ini dikatakan ini sudah menikah 40 tahun. Loh, sejak kapan sih kalian bertengkar? Sejak 3 hari sebelum menikah. Jadi berapa puluh tahun ini bertengkar. Kok nggak bosan-bosan gitu loh. Saudara, cuma ada satu yang Papa beri resepnya. Mengampuni. Mengampuni. Aduh, kalau kita selalu mengampuni dan terus mengampuni, walaupun pasangan kita sedang tidak bersalah, tetap sediakan pengampunan. Supaya pas salah, langsung pengampunan terjadi. Bahagia nggak rumah tangga? Amin. Jangan bilang, bosan aku ngampun. Jangan sekali. Karena ulang-ulang kesalahannya sama terus. Saya tanya, kita kalau buat salah ke Tuhan, itu sering yang sama atau yang baru-baru terus kalau salah? Ayo cepetan. Yang baru yang sama. Yowes. Ngerti kata yowes? Ya sudah, Tuhan saja mengampuni kok. Yang salah terus ini. Maka itu kepada pasangan kita pun kita nggak boleh berkata capek aku. Nggak boleh. Setuju? Seperti Tuhan mengampuni kita yang sama terus salahnya, seperti itu kita mengampuni yang di samping kita. Ya, yang di samping sono beda loh ya. Yang di sini. Maka kalau papa mama penuh pengampunan seperti itu, anak-anak itu bahagia sekali. Betul? Itu yang dicari oleh anak-anak. Maka itu ayo mulai hari ini kita lakukan. Nah, dengan pengampunan yang terus kita kerjakan, hati ini tenang. Nah, Tuhan hadir di situ. Betul? Maka kita nggak akan kesetanan, tapi ketuhanan hadir. Karena dia hadir di situ. Hati yang bersih. Tuhan nggak suka hati yang kotor. Kita baca ayatnya. Mazmur 73 ayat 1. Yang satu saja juga ini. Mazmur 73 ayat 1. Ini yang Papa suka dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan itu bagaimana? Baik untuk semua orang? Tidak. Hanya bagi yang tulus hatinya, dan bagi mereka yang bersih hatinya, pure in heart. Apa itu bersih hatinya? Apa itu murni hatinya? Bukan nggak ada benci. Orang bisa nggak benci siapapun, tapi bisa jengkel. Betul? Saya nggak pernah jengkel, cuma gregetan. Bahasa Inggrisnya gregetan itu apa ya? Gemas. Bahasa Inggris gemas. Bahasa Inggris apa itu? Tolong saya yang dalam annoying. Awas loh. Soal di Australia bahasa Indonesia lupa, Inggris nggak bisa. Mau apa itu? Annoying, ya. Aku nggak benci, aku juga nggak jengkel, cuma gregetan. Sama. Ayo jujur. Kapan terakhir kali kita gregetan pada yang samping? Tadi 5 menit yang lalu. Ya ampun, mau kebaktian saya gregetan dulu. Ampuni. Bagaimanapun seseorang itu annoying kita, jengkelin betul, harus ampuni. Saya tanya balik, sadar nggak, percaya nggak, tahu nggak, kita ini sering jengkelin Tuhan? Sering. Jawab cepat. Sering. Terus bagaimana ketika Tuhan tahu kita suka jengkelin dia? Dia tempelin kita ceplok. Gimana? Mengampuni. Tuhan cuma bilang, aduh anakku, kapan kamu itu ketuhanan? Oh, kesetanan terus. Ayo berubah hari ini. Lagi sekali contohnya mudah.
Supaya kita ketuhanan yang kayak tadi. Rumah yang ada setannya berarti penghuninya setan. Kalau rumah ada Tuhan, penghuninya Tuhan, maka kita pasti ketuhanan. Rumah itu sebuah bangunan buatan manusia yang paling unik. Coba dengarkan ini. Banyak orang yang ternyata belum tahu. Saya bersyukur waktu Roh Kudus beritahu saya itu. Rumah baru dibangun dengan dana 2 juta dolar Australia, nggak pernah ditempati. Jadi, lu masa nggak tahu? Kosong. Rusak. Aneh loh saudara. Hmm. Rumah yang nggak pernah dihuni orang itu jadi rusak. Sampai hari ini saya tuh belum pernah tahu penyebab konkretnya. Seharusnya kalau nggak ditempati, awet toh, nggak dipakai kok. Ayo, siapa pernah beli barang ini barang itu nggak dipakai? Iya, awet cuma decet yang modenya sudah berubah. Tapi rumah ini aneh. Dibangun mahal-mahal, nggak ditempati malah rusak. Roh Kudus beri saya konsep pengertian. Tubuh kita rumah siapa? Rumah Tuhan. Rumah. Harusnya siapa yang tinggal? Tuhan. Dan ternyata kalau Tuhan nggak tinggal di rumahnya, paling hantu yang tinggal. Loh, Tuhan dibalik hantu. Maka itu orang yang kesetanan, dia jadi jahat kayak setan karena nggak ada Tuhan di ini. Kalau Tuhan kita izinkan kembali ke rumahnya, berdiam di sini, luar biasa. Ada satu kisah kita mau baca, jadi jaga hati ya. Tuhan nggak baik pada semua orang Kristen. Dia hanya baik pada orang yang pure in heart, murni hati. Murni hati itu nggak pernah jengkel, nggak pernah annoying, nggak pernah rasa gregetan, nggak pernah rasa nek pada orang jengkelin, enggak. Selalu senyum, puji Tuhan. Yang memang begitu keadaannya. Saya dulu juga begitu. Nah, tadi itu namanya mengampuni. Maka itu suami istri sebelum jengkel pada pasangan kita, coba diam sebentar. Kira-kira aku ini suka sering jengkelin dia nggak? Jawabannya apa saya tanya? Loh ini ya, oke. Ada istri jengkel betul pada suaminya. Ada suami jengkel betul pada istrinya. Nah sebelum kita balas jengkel, tenang sebentar semenit aja. Tanya ke diri sendiri. Kira-kira aku ini sering jengkelin dia nggak? Jawabannya ketemu apa? Survei. Nah begitu kita mau bereaksi, kita tertawa, ya podo ae, sama saja. Kalau tahu sama saja akhirnya apa? Ya pelukan selesai, ayo makan yuk gitu. Hilangnya ini. Dan sudah bertengkar ini. Lu indah gak hidup kalau begitu? Sebelum kita balas kesalahan pasangan kita, tanya aku pernah gak buat itu kepada dia? Harus jujur. Seperti itu Papa di surga terhadap kita. Betul gak? Aduh kalau kita mau jujur, kalau Papa ngomong, Daniel, kamu tuh jualin aku. Bisa gak dia ngomong seperti itu? Bisa. Karena memang kita begitu. Tapi dia sayang kita. Lakukan itu untuk siapa saja. Oke? Nah firman ini harus jadi bagian hidup kita. Bersihkan hati. Nggak ada jengkel, tersinggung, sakit hati, tidak ada, bersih. Baru saudara dan saya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan tinggal di sini. Maka kita nggak kesetanan, tapi ketuhanan tadi itu. Karena Tuhan diam di rumahnya. Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Nah, ini pengetahuan yang luar biasa.
Bukan tahu teologi, bukan tahu tentang perpuluhan, persembahan, enggak usah tahu. Saudara dan saya harus tahu hal penting ini supaya kita nggak dikatakan kesetanan, tapi ketuhanan. Pada waktu itulah kamu akan tahu, yaitu kalau kita disebut ketuhanan oleh banyak orang. Bahwa siapa? Bahwa siapa? Tuhan Yesus ada di mana? Ini serius saudara, ini ayat ini pendek tapi artinya saya kagumkan pelan-pelan. Kita akan tahu bahwa siapa di dalam siapa. Yang pertama coba. Aku di dalam Ya, Bapa Yesus di dalam Bapa. dan kamu di dalam Dan kamu, Di dalam Yesus. kamunya siapa? Kita. Kita di dalam Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus di dalam Bapa dan kita di dalam Yesus, berarti kita di dalam siapa lagi? di dalam Bapa. Itu yang keren. Di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Pelan-pelan. Pernah dengar kata barikade? Biasanya untuk apa itu? Kawat ya, kalau ada demo semua dia dikasih kawat pembatas. Saya tanya, kalau saudara dan saya tahu bahwa hidup kita di dalam dua pribadi yang hebat, Tuhan Yesus dan Bapa, aman gak? Sangat aman, gak cuma aman. Kira-kira kalau setan jengkel dengan kita dan benci kita, dan setan ingin ngerebut kita, Nggak bisa. berani gak setan menerobos dua barikade? Nggak bisa. Berani. Nggak berani. Setan goblok dan setan nekat aja mikir mau masuk. Apalagi setan pintar, lebih mikir lagi. Aman? Aman. Apa cukup? Enggak. Belum. Lihat yang terakhir. Siapa di dalam saya? Yesus di dalam kita. Artinya, ayo, Yesus di dalam Bapa, kita dalam Yesus, dan Yesus dalam kita. Ini dahsyat, saudara. Saya bilang, Bapa ajaib sekali. Berarti Yesus ada di mana? Dalam Di kita. dalam kita. Salah. Di dalam Bapa. Ayo, Yesus ada di mana? Ini seru sekali. Ayo jadi anak sekolah minggu. Saudara dan saya dibungkus luar dalam oleh Tuhan Yesus. Betul tidak? Pelan-pelan, saudara. Ini ayat ini pendek. Maka itu tidak seharusnya murid-murid Tuhan Yesus dikatakan kesetanan. Karena Tuhan itu sedahsyat ini. Pelan-pelan. Yesus di dalam Bapa. Kita di dalam mereka dua. Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam kita. Coba merenung sebentar. Saudara tahu boneka Rusia? Apa yang namanya? Boneka Rusia? Dari gede, dibuka, dari kecil, sampai kecil. Tahu nggak istilah boneka Rusia tuh? Saya tanya. Pernah lihat tapi nggak tahu dibuka. Betul, banyak sekali isinya di dalam. Jadi Yesus Tuhan kita, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, itu membungkus kita luar dan dalam. Kurang apa lagi kalau nggak disebut kurang ajar ini? Ya betul. Mau takut apa dalam hidup? Ya. Kalau posisi kita sehebat ini. Maka itu masih sering rasa kesepian. Aku ini punya istri, punya suami, tapi kok nggak punya ya? Menakutin. Ada yang salah itu. Duh, sudah tua-tua gini, anak-anak sebesar semua, susah diajak ketemu. Apalagi masih jomblo. Nggak dengar? Nggak apa-apa. Tidak boleh ada yang lonely. Kalau sudah tahu firman ini dan ada yang merasa kesepian sebagai murid Tuhan Yesus, menghina Tuhan, Menghina Tuhan. menghina sekali. Ketika mungkin suami nggak ngerti kita, istri nggak ngerti kita, anak nggak ngerti kita, orang tua nggak ngerti kita, nggak usah nuntut.
ada yang ngerti kita. Amin. Amin. Ya sudah. Amin. Hidup seperti ini kita bisa berdamai dengan siapa saja. Amin. Karena kita nggak nuntut orang itu untuk sayang kita. Amin. Amin. Apalagi kalau pernah buat baik, terus orang itu ignore, terus nuntut, ya berarti nggak tulus waktu menolong orang. Benar. Benar nggak? Nggak usah nuntut. Dalam hidup ini ada istilah pay it forward. Kalau kita bisa nolong orang, jangan bilang balas aku. Katakan, cari orang lain yang perlu kamu tolong. Nggak usah balik ke aku. Amin. Karena itu yang Papa buat atas kita. Amin. Dia berbuat baik pada kita, dia menyelamatkan kita bajingan-bajingan ini. Dia nggak minta apa-apa kok dari kita. Dia minta selamatkan orang lain, seperti aku bisa selamatkan kamu. Amin. Amin. Hidup yang nggak punya tuntutan itu damai, sukacita, bahagia. Amin. Orang yang suka nuntut itu capek. Betul? Jangan ada tuntutan apa-apa. Legakan hidup ini. Maka kalau kita bisa hidup seperti ini, wih luar biasa. Umur 70, wajah 30. Amin. Amin. Tapi kalau dibalik nuntut ini, nuntut itu, umur baru 20, wajah 60. Ini boros sekali ini bukan. Maaf. Hati yang penuh sukacita karena ketuhanan tadi, bukan kesetanan. Orang ngeliat itu enak gitu. Jangan kesini saya cuma ngomong. Siapa pernah ketemu orang cantik sekali? Ini yang satu cakepnya luar biasa. Tapi dipandang kok gak enak gitu. Pernah gak? Ya, berarti hatinya gak beres kok. Tapi ada orang maaf, jelek siapa kalian? Kok dipandang kok enak? Pernah ngerti? Nah, kenapa? Ada damai di hatinya. Betul? Amin. Enak melihatnya. Itu loh. Maka itu ayat hari ini gak ada kesetanan. Ayat 21 masih Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintah, bukan pegangan kita lain, ya artinya mentaati. Seperti saudara penduduk Australia, bahkan nggak usah harus tunduk pada hukum Australia, betul nggak? Benar. Harus, nggak boleh lawan. Ya, jangan kayak kita kebanyakan model orang Indonesia, apa duit, awas. Awas ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, nurut, ya, dialah yang Mengasihi. jadi prinsip definisi mengasihi Tuhan bukan rajin doa. Kalau pagi doa 6 jam, malam doa 6 jam, nah kapan kerjanya? Bukan. Rajin baca Alkitab sehari sekian pasang. Yang mengasihi Tuhan cuma satu kriterianya, pegang perintahnya dan melakukan. Dan apa yang terjadi kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dan barang siapa terus mengasihi aku akan dikasih. ia akan dikasih oleh Bapa. Dan Berarti kita dicintai oleh berapa pribadi? Dua. Siapa dan siapa? Bapa dan anak. Bapa dan Yesus. Nah, ini hebatnya firman. Dicintai pacar belum tentu awet. Loh, kok enggak ya? Betul? Maaf, cinta orang tua pun belum tentu awet. Cinta suami, cinta istri pun belum tentu awet. Benar. Amin. Tapi pribadi ini yang luar biasa. Amin. Amin. Yesus dan Bapa akan mengasihi kita, menyayangi kita. Pasti hidup ini gak akan kekurangan, gak akan kesepian, dan gak akan nuntut ini pintu suruh sayang kita. Gak perlu. Manusia bisa berubah gak? Bisa. Bisa. Suami istri bisa berubah gak? Bisa. Maka dia sudah, itulah manusia. Beda dengan anjing. Betul gak? Lebih Anjing itu setia. setia. Benar. Aduh, kalau lihat hidup anjing itu setia. Betul ya? Nah, ini Bapak. Belum selesai. Ada apa lagi?
dan Aku pun aku pun akan mengasihi dia. dan menyatakan Jadi Bapa mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, dan akan menyatakan Yesus diriku mengasihi. kepada. menyatakan diri, reveal. Nah, saudara, saya kalau baca ayat ini tuh, saya selalu ingat anak kecil. Bahasa Jawa itu mudah, tahu mudahnya. Hei, hei, gitu. Nah, itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Kalau ketemu anak kecil yang lucu, gue mesti hei, hei, gitu ya. Padahal, nah itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawa mudah. Orang Makassar tahu bahasa Makassarnya apa? Oke. Nah, kata menyatakan diri itu begini. Pernah lihat anak-anak kecil kalau sedang sayang seseorang, mamanya, papanya, omnya, tantenya, cicitnya, kokonya, omanya. Begitu anak itu lagi tiduran, terus datang, hehehe, gitu. Pernah tahu nggak? Terus anak itu bagaimana? Senyum, goyang begitu. Nah itu loh arti ayat ini. Jadi kalau saudara dan saya pegang perintahnya dan melakukannya, maka kita disebut mengasihi dia, dan barang siapa mengasihi dia, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Gitu. Kira-kira kalau pagi-pagi kita bangun nggak lihat wajah siapa-siapa, lihat wajah Yesus, senang nggak? Loh, saya tanya apa? Kira-kira jadi apa pagi itu? Gue nggak punya duit pun, puji Tuhan, karena lihat wajah Yesus yang luar biasa. Amin. Dan akan menyatakan diriku kepada. Saya tanya, kalau itu terjadi setiap hari di hidup kita, mau kurang apa lagi? Apa? Damai, tenang, nggak peduli orang mau buat apa, kita bisa maklum, ya sudah, memang dia begitu. Tapi kalau kita nggak bisa menikmati Tuhan diam di rumahnya, ada orang matanya lagi kelilipan, gatel, pedik-pedik bisa tersinggung. Ngapain lu ngeliatin dia? Dia betul. Mata kelilipan. Kamu yang marah. Gak ada nggak orang kayak begitu? Ada. Lagi berdiri, nggak ada apa-apa. Terus orang ini punya gatal. Terus goyang-goyang. Ini melihat. Kamu meledek aku. Lu ada nggak orang kayak begitu? Saya tanya. Ada. Aduh, kebanyakan orang gitu. Orang kayak gini setrum saja. Dia udah bikin repot hidup. Saudara dan saya, kalau mengalami firman ini, nggak pernah punya masalah dengan siapa. Amin. Kan hatinya tenang. Ayat 23. Lompatnya, ayat 23. Ini lebih hebat lagi. Ayat 23. Oke. Jawab Yesus, terima kasih Bapak. Jika seorang ngapain? Mengasihi Yesus, terus dia akan menuruti firman. Diulang lagi. Dan ketika Bapa tahu kita menuruti firman-Nya, dan Bapakku akan mengasihi dia. Ini diulang-ulang loh, saudara. Papa itu cinta kita, Papa itu sayang kita, Papa itu mengasihi kita. Maka itu kalau saudara sempat kecewa, seharusnya dia itu sayang aku, tapi kok berubah? Nggak usah nuntut. Karena manusia berubah-berubah kok, hanya dia nggak pernah berubah. Amin. Yesus nikmat, senang nggak disayang oleh Papa kita? Wih, firman ini, dan Bapakku akan mengasihi dia. Betul? Maka itu kalau masih ada di antara kita hidupnya kok sepi ya. Padahal lagi di Sydney, CBD rame. Oh budek gitu aja. Loh, masa di tengah keramaian kok sepi? Kalau nggak tuli ngapain, maaf. Tapi ada nggak orang seperti itu? Ada. Nah itu bertobat. Karena minta sayangnya orang, kecewa kalau kita minta sayangnya orang. Hanya dia nggak pernah mengecewakan. Dan belum selesai. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Ayat dari Kejadian sampai Wahyu yang ada firman ini. Dan
kami akan datang kepada orang yang mengasihi dia. Dan gak cuma datang, tapi akan dia bersama-sama. Saudara, saya ulangi. Kata kami, yaitu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, itu hanya ada di ayat 23 Yohanes 15. Tidak kita temukan di ayat mana. Kami akan datang. Kalau datang cuma bertamu, nengok. Setelah itu pergi. Tapi dia beda. Artinya apa? Tinggal. Dengan siapa? Kita. Karena ini rumahnya. Jadi kalau Tuhan diam di rumahnya, kita disebut kesetanan atau ketuhanan? Karena dia di rumah. Ini loh saudara yang Tuhan cari. Tapi syaratnya cuma satu, bersihkan hati. Yang suka greget-greget, suka jengkel, suka annoying, jangan nyalakan orang lain. Periksa diri kita sendiri. Ada yang salah di hidup ini. Hebat gak kalau seperti ini? Luar biasa. Saya balik. Jadi kalau sampai kita sering diganggu setan, itu artinya siapa yang tinggal di rumah? Ya setan dulu aja suka. Kalau Yesus yang tinggal, setan mau noleh aja takut. Karena ada Tuhan Yesus di hidup kita. Ya. Ayo kita berubah mulai hari ini. Dia sayang kita luar biasa. Kami akan datang. Dan gak cuma datang mampir, jenguk, nengok, tapi dia tinggal. Luar biasa. Awas saya ngomong gini, loh tapi di rumah orang itu ya gambar Yesus banyak loh di mana-mana. Sampai di pintu WC pun dikasih gambar Yesus. Kenapa kok banyak setan kita? Nah itu masalahnya. Setan gak takut dengan gambarnya Tuhan Yesus untuk belum tentu benar. Setan akan takut kepada Yesus yang diam di rumahnya. Cuma satu syaratnya lagi sekarang. Kalau kita nggak punya musuh, hati kita bersih, Yesus baru diam. Maka itu bereskan. Janji sebelum tidur nanti malam, karena kami di Sydney, sekarang ini sudah jam 4:04, di Indonesia masih agak siang. Sebelum tidur nanti, periksa lemari hati. Kira-kira masih ada berapa koleksi musuh yang sudah kandung di situ? Oh, nggak enak bener. Tapi saya tanya, ada nggak manusia punya koleksi musuh? Ayo jawab. Ada. Hari ini tidak boleh. Amin. Harus bersih hati. Musuh ampuni berkati. Tapi ngeri loh sekarang. Ada orang yang punya koleksi musuhnya sampai 30 tahun yang lalu. Nah, Putin bro, masih disimpan loh sekarang. Mau berdamai? Mau. Lihat ayat ini ya. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Jadi cuma satu penyebab kita itu nggak bisa melihat Tuhan. Kalau melihat Tuhan nggak bisa ketemu nggak? Tidak bisa. Ya, dua ibu boleh agak mundur karena matanya pasti lo kesana ya, nggak apa, supaya nggak terganggu. Ayo, atau geser. Ayo, saya ulangi. Kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Melihat aja nggak bisa. Tapi ada yang double. Kalau ngintip gimana? Betul, dia ada yang kurang aja betul. Ngintip bagaimana? Nggak bisa kok ngintip. Kapan kita nggak bisa melihat Tuhan? Saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Berusaha hidup bagaimana? Damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Semua. Bukan banyak. Semua. Misalnya, saudara tinggal di suatu suburb, ngomongin sekarang Chatswood, ya, daerah sini ada suburb Chatswood. Misalnya penduduk Chatswood itu 20.000 orang, misalnya. Dan ternyata kita yang tinggal di Chatswood sudah berdamai
dengan yang 19.959, tinggal yang 1 itu. Berdamai nggak dengan semua orang? Tidak. Kita nggak usah berkata Tuhan masuk ada toleransi. Enak aja Tuhan diajak toleransi. Nggak bisa. Ingat, berusaha hidup damai dengan semua orang. Semua. Pokoknya orang, entah orang seperempat, orang separuh, pokoknya orang. Kan ada yang cacat bukan? Dia nggak punya kaki sampai habis dan separuh itu namanya. Pokoknya. Dia berkata gini, Pak Sam, Pak Gembala, saya tuh gak benci, cuma malas ketemu. Sama kok bilang. Gak benci tapi malas ketemu. Gak ada gak orang seperti itu? Ada. Aduh, ada lah. Ada. Gimana ini? Awas. Kok ini saya ngomong terus atau enggak ya? Saudara jujur. Kalau saudara masih ada orang yang gak mau ketemu, berarti saudara masih punya koleksi musuh. Satu-satunya syarat untuk menikmati tubuh dan darah Yesus, kalau kita nggak punya musuh, berdamai dengan berapa orang? Kata berusaha, berzu bahasa Inggris. Itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Kita. Maka itu kalau mau mengampuni orang nggak bisa doa gini, Tuhan saya mau puasa 40 hari Tuhan. Tuhan tanya untuk apa nak? Supaya saya bisa mengampuni kewajiban itu. Bisa Tuhan dengar doa kita untuk minta? Tidak. Tidak bisa. Karena itu mengampuni itu keputusan, bukan pilihan. Kalau pilihan masih bisa tidak, masih bisa ya. Ini keputusan, nggak bisa. Harus. Terus gimana kan kalau tubuh dia mati dulu? Kita ada. Orang begitu loh. Ingin ngampuni tapi tubuh orang itu mati dulu. Kok jangan suka ini orang? Di sini nggak ada. Di sana banyak. Saya ulangi. Berusaha hidup damai dengan semua orang lain dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, lanjut, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi bukan karena kita tidak berdoa puasa, tidak doa pagi, tidak doa malam, bukan karena kita nggak baca Alkitab, bukan karena kita nggak memberi persembahan, sampai kita nggak melihat Tuhan. Karena nggak berdamai, masih punya musuh. Saudara, ketika gereja sulit mengkhotbahkan kebenaran ini, karena si pengkhotbah musuhnya banyak. Maka itu nggak berani ngomong. Loh betul tidak? Nggak usah banyak, satu aja yang kita musuhi. Berani Bapak? Nggak berani. Nggak berani. Kena ke dirinya sendiri dong. Pertanyaan saya, setan berhasil nggak membuat banyak pendeta, banyak orang Kristen nggak bisa melihat Tuhan? Berhasil. Ngeri sekali. Ini menyedihkan. Tadi malam kami ada ibadah di daerah Pickers. Susah. Lidah Jawa susah. Terus. Nah, ternyata gembala senior mereka sedang ada di Hong Kong. Jadi gembala senior memberi kata pembuka lewat Zoom. Saya kaget. Gembala senior bilang, aduh, saya ini sekarang sulit ke Sydney karena ada beberapa gereja tidak suka saya ketika saya nyatakan kebenaran. Ada loh hamba Tuhan seperti itu. Terus saya bilang, sama. Betul. Sampai hari ini ada beberapa gereja, bukan saya mau bela diri. Jadi kalau hamba Tuhan masih nggak suka dengan hamba Tuhan yang lain, khotbahnya sebagus apa, Tuhan tidak pernah hadir di hidupnya. Karena untuk melihat Tuhan aja nggak bisa. Ada pendoa-pendoa hebat, karunia rohnya hebat. Nah, belum tentu bisa melihat Tuhan.
Loh, tapi kok dipakai Tuhan? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau di tempat itu nggak ada yang lain untuk Tuhan menyatakan diri, menolong seseorang atau lebih, maka orang ini pun walaupun nggak pernah lihat Tuhan tetap akan dipakai, karena nggak ada yang lain. Itu yang pengalaman Musa. Jadi kita juga boleh sombong, betul? Kalau kita dipakai Tuhan bukan karena kita hebat, karena saat itu nggak ada yang lain, cuma ada kita yang kurang ajar ini. Ya Tuhan pakai. Apa buktinya? Ketika Bileam, Nabi kurang ajar ini dan mata kita, masih ingat? Bileam, Tuhan sayang dia, dan nggak ada siapa-siapa. Adanya siapa? Donkey, keledai. Keledainya ngomong. Apa keledainya hebat? Wih, hebat kalau keledai kamu bisa khotbah. Bukan, karena nggak ada yang lain, cuma nasi donkey. Maka itu jangan sombong. Dan Bileam itu kurang ajar yang luar biasa. Kalau Bileam itu saya langsung stroke, saudara. Itu karena pengen lagi kelunuk, terus dia ngomong, bunuh, kayak rakyat. Dan seperti rakyat juga. Bileam kurang ajar, diajak ngomong lagi. Kenapa kamu maki-maki aku? Dipukul lagi keledai. Jadi kalau kita bisa dipakai Tuhan, jangan sombong. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, ketika orang-orang Farisi, suruh diam orang-orang itu ribut aja. Yesus berkata, kalau toh nggak ada anak-anak itu memuji aku, batu pun bisa memuji aku. Artinya orang berdosa pun bisa dipakai Tuhan. Kalau nggak ada orang lain di situ untuk Tuhan menyatakan diri, maka itu jangan sombong. Ketika setan berhasil membuat Tuhan nggak bisa dilihat oleh banyak murid-muridnya, tapi kita masih rajin ke gereja, masih aktif pelayanan. Siapa yang tahu kita punya koleksi musuh berapa? Yang tahu kan cuma kita dengan Tuhan. Hari ini berdamai. Berarti kalau kebetulan di Sydney telepon, ayo makan dinner yuk, yang bayar kita, jangan dia. Lupa ya lagi. Terus begitu, jangan makan, amin, terus berdamai. Waduh, indah sekali kalau begitu. Siap berubah dalam hidup? Amin. Kalau hidup seperti ini bahagia? Betul. Makan cuma dengan sambal dan kerupuk saja, nikmat kayak makan steak. Tapi orang makan steak hatinya penuh kebencian kayak makan karet. Betul? Benar. Ayo kita berdamai dengan semua orang. Jadilah ketuhanan, bukan kesetanan. Sebentar lagi itu berdadari Yesus, kita akan nikmati. Yang di rumah boleh siapkan juga. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya.